Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 103. Ketua itu melihat sekeliling, mencari sosok Gustav. Namun setelah mencari-cari dia tidak menemukannya sama sekali. Dia dapat dengan jelas merasakan kondisi tubuhnya. Tidak hanya racunnya telah dihilangkan, tetapi seluruh tubuhnya juga sangat ringan. Ini seperti kembali ke keadaan yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Semakin memikirkan ini, dia menjadi semakin terkejut. Metode pemuda itu terlalu luar biasa. Pria kekar itu bereaksi, bergegas dengan langkah cepat dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, benarkah itu kau? Apakah kau masih hidup?" Ketua itu mendengus dingin. "Mungkinkah kau masih ingin aku mati?" Tidak ayah, aku tidak bermaksud begitu. Tapi dokter tadi mengatakan dengan jelas bahwa kau..." Pria kekar itu berhenti bicara. Dia bahkan berpikir dalam hatinya, apakah benar anak laki-laki itu yang menyelamatkannya? Ketua memelototi putranya dan berkata, "Jika bukan karena dokter ajaib itu, kau mungkin benar-benar harus menyiapkan peti mati untukku." Setelah mengatakan itu, ketua berjalan menuju Zurende dan yang lainnya. Dia memikirkan kepergian Gustav dan kata-kata Gustav sebelumnya. Ketika para prajurit melihat ketua mendekat, mereka segera memberi hormat dengan hormat standar militer. "Ketua," kata ketua itu dengan serius, "keluarga Zhu tidak bersalah. Buka borgolnya. Hak apa yang kau miliki untuk melakukan ini?" "Baik, ketua." Segera, semua orang di keluarga Zhu mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka memandang lelaki tua di depan mereka dan tidak berani berbicara. Meskipun lelaki tua itu telah pensiun, kekuatan tak kasat mata yang dimilikinya sangat menakutkan. "Aku telah menimbulkan masalah pada keluarga Zhu akhir-akhir ini, dan aku meminta maaf kepada Anda," kata ketua. Ini membuat Zurende dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Bagaimana mereka bisa menerima permintaan maaf sebesar itu? Tidak masalah jika beberapa orang mengutarakan pendapatnya satu persatu. Ketua itu mengangguk dan mengganti topik. "Apakah Anda, keluarga Zhu, mengenal dokter ajaib itu?" Pada saat ini semua orang tiba-tiba menyadari mengapa ketua itu meminta maaf. Jelas itu karena Gustav. Tanpa Gustav, mereka mungkin tidak memiliki kebebasan. Wajah Zhu Weifeng dan istrinya terlihat sedikit jelek. Zhu Weifeng dan istrinya memikirkan sikap mereka terhadap Gustav sebelumnya di ruang tamu saat itu. Mereka sekarang ingin menampar diri mereka sendiri. Jika bukan karena Gustav, keluarga Zhu mungkin akan hancur. Zurende menoleh dan berkata kepada ketua, "Ketua, dokter ajaib muda itu bernama Gustav. Dia adalah teman yang ditemukan keluarga Zhu secara kebetulan." "Gustav? Nama yang bagus." Ketua mengangguk sambil berpikir dan bertanya, "Apakah Anda tahu informasi kontaknya?" "Ya, aku tahu. Tetapi Tuan Ye tidak suka diganggu." Zurende sedikit bingung. Lagi pula tanpa izin Gustav, tidak pantas untuk membagikan informasi kontaknya secara gegabah. Ketua itu mengangguk dan tidak memaksakannya. Mudah baginya untuk mengetahui informasi tentang seseorang. Tiba-tiba dia berbalik, matanya yang keruh menjadi sedikit dingin. Dia menatap seorang wanita yang panik dan memerintahkan penjaga di sampingnya, "Xiao Cui, kirim keluarga Zhu kembali ke villa mereka. Antar mereka pulang." "Baik, ketua."
Malam itu gelap gulita. Di sebelah utara Agoru ada taman bambu di dekat gunung Qiu Huang. Ada sebuah halaman yang terletak di taman bambu yang merupakan rumah besar keluarga Jiang. Pada saat ini, suasana di rumah keluarga Jiang sangat kusuk. Dan ada 3 peti mati di tengah halaman. Seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian kabung sedang duduk di aula atas. Tubuhnya gemetar dan matanya merah. Dia adalah Jiang Yuanli, ahli seni bela diri terkuat di keluarga Jiang. Semua tuan dari keluarga Jiang di sekitarnya tidak berani menghembuskan nafas. Mereka tahu bahwa Jiang Yuanli berada di ambang ledakan. Bagaimanapun, putra kesayangannya Jiang Wenlin telah meninggal. Dan itu adalah kematian yang tragis. Saat peti mati itu muncul di depan pintu rumah Jiang, Jiang Yuanli meninju dengan marah dan meninggalkan celah besar di tanah. Kemarahan sang Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jiang Yuanli yang berada di atas aula menepukkan telapak tangannya ke meja di sampingnya sambil menghentak dengan kaget. Hampir seketika meja itu hancur. Gelombang udara yang kuat membombardir ke segala arah. Beberapa tuan keluarga Jiang tidak bisa menahan diri. Mereka kaget dan mundur beberapa langkah. Siapa orang itu? Kenapa dia menyentuh anakku, Jiang Yuanli? Kenapa? Siapa di seluruh Agoru yang berani menghina wajahku seperti ini? Raungan mengejutkan bergema sepanjang radius 10 mil. Tubuh Jiang Yuanli gemetar. Setelah beberapa detik, dia menekan amarah di hatinya dan menatap kedua pemuda di hadapannya itu. Wen Sui, Wenli, siapa yang mengirim peti mati itu? Sudahkah kau mengetahuinya? Seorang pemuda melangkah maju, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kami melihat penampilan orang itu. Sepertinya dia bukan dari Agoru. Selebihnya masih dalam penyelidikan. Jiang Yuanli langsung berdiri dan mendengus. Di seluruh Agoru, tidak banyak orang yang berani menyentuh keluarga Jiangku. Dan kali ini Wenlin mendapat masalah karena dia berpartisipasi dalam pelelangan. Kau pergi dan selidiki pelelangannya. Semuanya, ingat, semuanya. Bahkan jika kita harus mencari di seluruh Agoru, kita harus menemukan pembunuhnya. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia melihat semua orang di sekitarnya mati secara tragis. Saat ini di apartemen Dadu. Saat itu sudah pukul 9 malam ketika Gustav sampai di rumah. Dia mengira kedua gadis itu sudah hampir tidur. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia merasakan ada yang tidak beres. Auranya seperti ada orang luar yang masuk. Pintu terbuka, dan suasana di ruang tamu sedikit sepi. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa tidak hanya Stella dan Margaret di ruangan itu, tetapi juga seorang wanita bangsawan yang sedang berdiri, sepertinya sedang berhadapan dengan Stella. Melihat ke belakang, Gustav mengerti bahwa ini adalah Ibu Stella Xia. Ada 2 pengawal berdiri di samping Ibu Stella. Keduanya adalah pejuang kuno, dan aura mereka tidak lemah. Ibu Stella secara alami memperhatikan Gustav yang masuk. Dia melirik ke arah Gustav dan mendengus dingin lalu berkata kepada Stella, Kau telah tinggal di tempat kumuh ini beberapa hari terakhir ini. Apa yang kau lakukan di sini? Bahkan tidak ada bak mandi yang layak di sini. Bagaimana kau bisa mandi? Stella, berhentilah marah. Kau tidak perlu kembali ke provinsi Jiangnan. Tapi kau harus kembali ke villa di Agoru. Mata Stella sedikit dingin dan tidak bahagia, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata, Bu, menurutku tempat ini sangat bagus. Setidaknya lebih hangat dari villa dingin itu.
Sudah larut, aku akan istirahat. Ibu boleh pergi. Margaret ada di samping dan tidak tahu harus berbuat apa. Apartemennya sendiri adalah unit kompak komersial. Jadi tentu saja tidak ada ruang untuk bak mandi. Tapi tempat tinggalnya lumayan. Ibu Stella dan Stella sudah lama berdebat. Dan dia, orang luar, tidak tahu apakah dia harus membujuk mereka atau diam saja. Ibu Stella menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebentar lagi kau akan berulang tahun. Aku sudah mulai mempersiapkan pesta ulang tahun untukmu. Kali ini, untukmu, aku secara khusus mengadakan pesta di Agoru. Ini adalah langkah mundur terbesarku. Kau dan aku, ayo kita pulang. Dan kau akan melihat kebanggaan surga yang sesungguhnya di perjamuan nanti." Stella memahami niat ibunya. Dia langsung menolak. "Margaret telah berjanji untuk merayakan ulang tahunku, dan aku tidak peduli dengan jamuan makannya, itu saja." Ibu Stella tampak sedikit kecewa, dan akhirnya memberikan ultimatum. "Stella, kau kembali bersamaku atau tidak? Kau adalah putri dari keluarga Sia, dan sekarang kau hidup dalam kekacauan seperti ini. Siapa yang akan menjamin keselamatanmu?" Setelah mengatakan itu, Gustav berkata, Aku yang akan memastikan keselamatannya." Bab 104. Ibu Stella berbalik, memandang Gustav di sampingnya dan mencibir. "Gustav, aku tahu segalanya tentangmu. Jika kau benar-benar mampu memastikan keselamatan Stella, bagaimana orang tuamu bisa mati saat itu? Bagaimana cara kerja dunia ini? Itu di luar imajinasimu. Orang-orang sepertimu yang hanya bisa berjuang di bawah tidak layak membuat janji seperti itu." Stella tidak tahan mendengar kata-kata ibunya. Jadi dia dengan cepat berkata, "Bu, kau bertindak terlalu jauh. Itu terlalu berlebihan." Ibu Stella menatap Gustav dengan penuh minat. Melihat pihak lain tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menambahkan, "Terlalu berlebihan? Di mana yang terlalu berlebihan? Aku hanya ingin anak ini melihat dunia dengan jelas sesegera mungkin." "Stella, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kau jatuh cinta dengan pria ini? Dia membual tetapi tidak punya kemampuan. Dan dia membanggakan statusnya yang rendahan itu. Kau juga mendengar bualan besarnya hari itu, bukan? Dalam waktu setengah tahun, keluarga Sia tidak akan mampu mencapai levelnya yang tinggi. Tidakkah menurutmu pria seperti ini konyol? Sekarang dia bahkan mengancam untuk menjamin keselamatanmu. Jaminan apa yang bisa dia berikan?" Untuk sesaat, Stella tidak dapat membantahnya. Meskipun dia sangat ingin percaya bahwa Gustav mampu melakukannya, kenyataannya begitu berat sehingga dia harus menghadapinya. Gustav tidak bisa melakukannya, bahkan jika keajaiban terjadi. Hierarki dunia selalu ada, dan terlalu sulit bagi masyarakat miskin atau mereka yang berada di bawah untuk mematahkan belenggu tangga tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat miskin semakin miskin dan masyarakat kaya semakin kaya. Ada kesenjangan besar dalam titik awal dan sumber daya di antara keduanya. Pada saat ini suara malas terdengar di telinga Siamu dan Stella. "Saat ini bahkan setengah tahun belum tercapai. Jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Mengenai keselamatan Stella, aku memang bisa melindunginya." Ibu Stella mendengar kata-kata tak tahu malu seperti itu. Dan tepat ketika dia hendak membantah, Gustav sudah berbicara. "Apakah menurutmu dua orang di sekitarmu itu dapat menjamin keselamatanmu?" Matanya acuh tak acuh, tapi ada aura dingin yang terpancar.
Jika wanita di depannya bukan ibu Stella, dia mungkin sudah menjadi mayat yang dingin sejak lama. Ibu Stella terkejut, lalu melihat kepada dua pengawal di belakangnya. Mereka ini adalah ahli seni bela diri kuno yang diundang oleh keluarga Xia, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ketika sebuah mobil hampir menabraknya, dia melihat dengan matanya sendiri salah satu dari mereka menampar bagian depan mobil, menyebabkan badan mobil hampir terpelintir. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada pria itu. Mengapa dia tidak bisa menjamin keselamatannya dengan pria kuat seperti itu di sampingnya? Dia semakin merasa bahwa anak laki-laki yang melebih-lebihkan di depannya ini agak konyol. Nak, kau tidak memahami dunia ini, jadi kau tidak tahu betapa menakutkannya dua orang di sekitarku ini, kata Ibu Stella dingin. Menakutkan? Gustav tersenyum. Kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan di tempat. Ini sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Xiaomu hanya merasakan hembusan angin bertiup di depan matanya. Detik berikutnya terdengar bunyi celepuk, dan dia terperanjat saat mengetahui bahwa dua ahli seni bela diri kuno yang selalu dia percayai telah berlutut. Wajah mereka sangat pucat, jejak darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tampaknya mereka berdua terluka parah. Ada apa dengan kalian? Mata Ibu Stella ngeri, dan dia bahkan tidak bisa berkata-kata. Adegan ini sungguh aneh. Keduanya baik-baik saja beberapa detik yang lalu. Stella dan Margaret yang sedang duduk di sofa juga memiliki mata indah yang penuh kejutan. Apa yang terjadi ini? Mungkinkah kedua pengawal ini adalah aktor yang disewa oleh Gustav? Dan kedua master seni bela diri kuno itu tidak berbicara dari awal sampai akhir? Mereka hanya menatap pemuda di depan mereka. Ada badai di hati mereka. Sedetik yang lalu, mereka merasakan gerakan Gustav dan ingin melawan. Tetapi tekanan tak terlihat menutupi tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Bahkan satu-satunya pilihan adalah berlutut. Kekuatan lawan sungguh luar biasa. Seorang ahli seni bela diri. Pria ini pastinya seorang ahli seni bela diri. Mata Gustav tertuju pada Ibu Stella dan berkata dengan santai, "Bibi, sekarang apakah kau masih berpikir dua orang di sekitarmu ini dapat melindungimu?" Ibu Stella membuka mulutnya sedikit untuk mengatakan sesuatu dan Gustav berkata lagi, "Sebenarnya, orang yang benar-benar tidak memahami aturan dunia ini adalah kau." Ibu Stella ketakutan dengan momentum Gustav dan mundur beberapa langkah dengan sepatu hak tingginya. Entah kenapa dia menyadari bahwa pemahamannya tentang pemuda ini hampir kosong. "Sekarang, kau bisa pergi dengan tenang. Stella lebih aman bersamaku daripada di villa," kata Gustav dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, pengekangan pada dua master seni bela diri kuno itu benar-benar hilang. Mereka berdiri dan berkata kepada Ibu Stella, "Nyonya, ayo kita pergi." Ibu Stella tampak sedikit tidak nyaman dan bergegas pergi dengan sepatu hak tingginya. Ini pertama kalinya wanita kuat ini memilih untuk berkompromi. Bahkan, dia berkompromi dengan laki-laki yang masih terlalu muda. Dia tidak punya pilihan. Dua pria kuat di sekitarnya telah menjadi seperti ini, dan pihak lain benar-benar membungkam mulutnya dengan tindakan. Sepertinya Gustav ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Fokus penyelidikannya adalah di mana saja orang ini selama 5 tahun terakhir sejak dia menghilang. Ketika Ibu Stella pergi dan pintu tertutup sepenuhnya, Stella dan Margaret di sofa belum bereaksi. Apa yang terjadi? Mengapa kedua pengawal itu tadi berlutut? Mungkinkah Gustav adalah seorang prajurit kuno? Beberapa detik kemudian Margaret sadar, mendatangi Gustav, berbalik beberapa kali dan berkata dengan heran,
Gustav, bagaimana caramu melakukannya? Kau benar-benar membuat Ibu Stella marah. Dan kedua pengawal itu, mengapa mereka tiba-tiba berlutut? Gustav berkedip dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku kebetulan mengenal kedua pengawal itu. Yang satu adalah saudara iparku, dan yang lainnya adalah rekanku. Baru saja mereka bekerja sama denganku. Jika tidak, dua orang asing seperti itu, bagaimana mereka bisa berlutut di hadapanku? Gustav tidak ingin Margaret terlibat terlalu dalam mengenal dunia gelap ini. Yang bisa dia lakukan adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi kepolosan di hati Margaret. Margaret tidak percaya, tapi tidak ingin bertanya terlalu banyak. Dia tidak tahu kenapa, tapi samar-samar dia merasa bahwa apa yang terjadi hari ini agak mirip dengan apa yang terjadi hari itu ketika ada orang asing masuk ke rumahnya. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui tentang Gustav. Lalu Margaret pergi untuk mandi. Hanya Gustav dan Stella yang tersisa di ruangan, dan suasananya sedikit sunyi. Stella terus menatap Gustav. Entah kenapa, dia samar-samar merasa bahwa Gustav adalah seorang prajurit kuno. Dia berharap begitu, sangat berharap. Karena orang yang mengontrol peraturan di Tiongkok adalah pejuang kuno. Jika Gustav cukup kuat, dia bisa mengubah segalanya dan bahkan membuat peraturan. Tetapi mengingat usia Gustav ditambah dengan penyelidikan sebelumnya dan mengesampingkan 5 tahun menghilangnya, tidak mungkin orang ini memiliki kesempatan untuk berlatih. Bahkan jika dia telah berlatih dalam 5 tahun terakhir, itu jelas sudah terlambat. Stella berpikir di dalam hati, Gustav, orang seperti apa sebenarnya dirimu ini? Sebagai orang yang terlibat, Gustav tentu saja tidak peduli dengan apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Teleponnya berdering, dan itu adalah panggilan Shen Haihua. Dia berjalan ke balkon dan menekan tombol jawab. Ada apa? Tuan Ye, grup Tianzeng hampir selesai. Aku ingin tahu apakah untuk badan hukumnya akan diatasnamakan ke atas nama Anda, atau apakah aku perlu mengatur menggunakan nama orang lain? Oh iya, juga sekitar besok akan ada berita tentang pendirian grup Tianzeng ini. Ini mungkin akan menyebar ke seluruh Agoru. Apakah itu akan mempengaruhi Anda? Gustav menatap malam itu dan tersenyum dingin. Gunakan saja namaku. Aku ingin memberitahu semua orang di Agoru bahwa aku, Gustav Ye, sudah kembali. Bab 105. Ketika Shen Haihua mendengar kata-kata Gustav, dia tercengang. Dalam ingatannya, Gustav adalah orang yang sangat rendah hati. Identitas badan hukum perusahaan adalah keberadaan yang paling sensitif. Dia awalnya berpikir bahwa Gustav akan memilih orang lain untuk menjadi badan hukum grup. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Gustav pada akhirnya akan memilih untuk terlihat oleh semua orang. Grup Tianzeng memiliki reputasi buruk di Agoru, dan sebagian besar orang di lingkarannya mengetahui tragedi keluarga Ye 5 tahun lalu. Begitu Gustav dan grup Tianzeng muncul pada saat yang sama, seluruh situasi di Agoru akan terpengaruh. Mereka yang tertarik pasti akan memikirkan grup King He dan hubungan antara kehancuran Kingman dan Gustav. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki bukti langsung, grup Tianzeng dapat dengan mudah menjadi incaran semua orang. Bagaimanapun, orang besar di ibu kota telah meninggalkan Agoru, tetapi pengaruhnya masih ada. Di Agoru ada banyak orang kuat atau pencari muka yang ingin menjilatnya. Sebagai seorang pengusaha, Shen Haihua lebih tahu dari siapapun
betapa berantakannya kawasan bisnis ini. Setelah terekspos, grup Tianzeng benar-benar dalam bahaya. Masalahnya adalah tidak satupun dari 3 syarat yang dia tanyakan kepada Gustav terakhir kali telah muncul saat ini. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah atau dukungan kekuatan bawah tanah, grup Tianzeng mungkin tidak memiliki siapapun yang mendukung pembukaannya. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar yakin? Shen Haihua bertanya dengan serius. Oke, Gustav berkata, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Apa yang terjadi 5 tahun lalu tidak akan pernah terjadi lagi. Sekarang, tidak ada yang berani menyentuh grup Tianzeng. Kau hanya perlu percaya padaku. Apalagi yang bisa dilakukan Shen Haihua? Dia mengangguk dan menutup telepon. Shen Haihua merenung dalam hati. Mungkin akan ada guncangan besar di Agoro mulai besok. Tetapi aku tidak tahu apakah grup Tianzeng atau orang-orang lainnya yang berada di dalam masalah nantinya. Gustav menutup telepon dan hendak masuk ke dalam rumah ketika dia menemukan nomor asing menelponnya. Tuan Ye, apakah Anda di Thomson Yipin? Aku akan mengirimkan barangnya. Aku akan sampai di sana sekitar 5 menit lagi. Baru kemudian Gustav menyadari bahwa keluarga Jinlah yang menelpon hendak mengirimkan barang untuk pelelangan. Sesaat kemudian dia melihat 2 orang pengantar barang. Salah satunya adalah Jin Qian yang mengenakan topi runcing. Ketika Jin Qian melihat Gustav, matanya menyipit dan jantungnya berdebar-debar. Sebagai seorang pejuang kuno, dia tidak pernah begitu takut pada seseorang. Tetapi dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa orang ini membunuh seorang Grandmaster seperti ayam. Halo, Tuan Ye, aku Jin. Aku tahu, masuk saja, masukkan barang-barangnya. Gustav membuka pintu dan memberi isyarat kepada mereka berdua. Baik, baik Tuan. Setelah beberapa saat, Jin Qian dan yang lainnya membawa barang-barang itu ke dalam rumah, lalu mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Gustav dengan hati-hati. Tuan Ye, Anda dapat memeriksanya. Yang besar adalah Bai Chao Cauldron. Yang ini kotaknya adalah Tears of Stars. Jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan hubungi aku. Gustav membuka kotak itu dan melihat Tears of Stars. Tidak ada masalah. Kemudian dia mendatangi kotak besar itu, meletakkan telapak tangannya dengan ringan, dan dengan sebuah ledakan, kotak itu hancur. Melihat tangan ini, Jin Qian dan orang lain yang ada di situ tanpa sadar mundur selangkah. Wajah mereka pucat. Karena keistimewaan Bai Chao Ding, maka kemasannya terbuat dari bahan titanium TS003, terkuat yang membutuhkan kunci untuk membukanya. Namun, Gustav justru membukanya hanya dengan 1 telapak tangan. Ini sangat tidak lazim. Gustav sangat gembira saat melihat Bai Chao Cauldron. Dia sudah menunggu ini terlalu lama. Dengan kuali alkimia ini, efisiensi alkimianya bisa ratusan kali lebih tinggi dan efek obatnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat itu, kecepatan kultivasinya juga akan dipercepat. Gustav melambai kepada kedua orang itu dan berkata, "Tidak ada masalah dengan semuanya. Kalian boleh pergi." Jin Qian meminta orang yang menemaninya untuk keluar dulu, lalu menutup pintu, mendatangi Gustav dan berkata dengan pelan, "Tuan Ye, izinkan aku meninggalkan pesan dari Nona untuk Anda." "Oh, katakanlah." Gustav cukup penasaran. Keluarga Jiang dan Jiang Yuanli sangat marah di luar imajinasi kami ketika mereka menerima 3 mayat. Keluarga Jiang bahkan mulai menyelidiki semua orang di pelelangan. Tak lama kemudian, dia mungkin akan curiga terhadap Tuan Ye. Bahkan, jika dia tidak memiliki substansi bukti, menurut karakter Jiang Yuanli,
Dia lebih suka membunuh 1.000 orang secara membabi buta daripada membiarkan satu orang lolos. Nona Jin khawatir Jiang Yuanli akan mengambil tindakan terhadap Tuan Ye. Jadi dia berharap Tuan Ye akan bersedia meninggalkan Agoru untuk sementara waktu. Nona Jin telah mengatur sebuah jet pribadi. Selama Tuan Ye bersedia, kami akan mengantarkan Tuan Ye ke Sanya. Anggap saja sebagai perjalanan untuk berlibur. Gustav tersenyum dan berkata kepada Jin Qian, "Sampaikan terima kasihku untuk Nona Jin. Aku menghargai kebaikannya, tetapi aku tidak akan pergi. Biarkan Jiang Yuanli datang untuk berurusan denganku. Aku justru kecewa jika dia tidak datang." Ketika Jin Qian mendengar kalimat terakhir, dia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah hatinya telah terpukul. Tuan Ye sungguh ingin menghadapi keluarga Jiang, dan sepertinya dia tidak takut pada Jiang Yuanli, sosok yang termasuk di dalam daftar para master. Tuan Ye sangat bodoh. Dia sama sekali tidak memahami kengerian seperti apa yang ada di balik keluarga Jiang. Meskipun Tuan Ye sangat kuat, namun Grandmaster yang dia bunuh sangat berbeda dari Jiang Yuanli. "Tuan Ye, pikirkanlah 2 kali," kata Jin Qian cemas. Gustav langsung membuka pintu dan memberi isyarat dengan matanya. Dalam keputusasaan, Jin Qian tidak punya pilihan selain pergi. Bagaimanapun, sikap keluarga Jin sudah jelas. Tuan Ye sendiri yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan itu. Setelah semua orang pergi, Gustav langsung mengangkat Bai Chao Cauldron, kuali alkimia itu, dengan satu tangan dan meletakkannya di posisi yang sesuai. Dia mengeluarkan bahan obat yang dia beli di Derentang sebelumnya dan memasukkannya langsung ke dalamnya. Mengaktifkan api ramuan, membungkusnya dengan energi sejati, dan mulai membuat ramuan. Kali ini dia ingin menyempurnakan ramuan kelas 3 yang disebut Pil Qingling. Obat mujarab dibagi menjadi 9 tingkatan, dan setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 9 baris. Pil Qingling dikenal sebagai pil percepatan kultivasi, yang dapat membantu orang kuat menerobos batas kultivasi. Jika orang kuat di dalam Kaiyuan tingkat 9 meminumnya, dia pasti akan segera menerobos ke alam dinamis Qi. Jika dia menggunakan pil Qingling dan berlatih, Gustav pasti akan melintasi dunia pneumatik secepat mungkin. Jika saatnya tiba, tidak berlebihan jika dia dapat membunuh Grandmaster secara instan. Dia memejamkan mata rapat-rapat. Pemurnian ramuan perlu dilakukan selangkah demi selangkah, dengan pikiran setenang air dan tidak ada pikiran yang mengganggu. Dalam prosesnya, jika dia menjadi kesal dan kehilangan kendali atas emosi, obat mujarab pasti akan gagal dan bahkan merusak kondisi pikiran seni bela diri. Dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tetapi aroma obat yang kuat telah datang memenuhi seluruh lantai paling atas. Bai Chao Cauldron bahkan bersinar sedikit merah. Tiba-tiba terdengar bunyi ding dan uap ramuan menyebar dari kuali Bai Chao. Uap ini begitu kuat sehingga Gustav tidak bisa menahan perasaan fokusnya. Berhasil. Gustav mengeluarkannya secara langsung, mengabaikan suhu obat mujarab yang sangat tinggi. Segera dia menemukan bahwa di antara 10 pil, ada 6 pil yang gagal. Untungnya, 4 di antaranya berhasil. Ketika dia melihat 4 pil Qingling yang tersisa, mata Gustav menyusut, seolah-olah dia melihat hantu, karena 2 di antaranya adalah pil kelas 3 dan pil kelas 7. Ini adalah pola kelas 3 dan 7. Kualitas yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin terjadi? Gustav telah mempersiapkan mental sebelumnya.
Dia bahkan berpikir, alangkah baiknya dan beruntungnya jika dia bisa memperbaiki beberapa ramuan kelas 3 saja nantinya. Namun ternyata sekarang bahkan ada ramuan tanda ketujuh yang muncul, benar-benar di luar dari imajinasinya. Mata Gustav tertuju pada Baichao Cauldron yang telah meningkatkan sifat bahan obatnya. Gustav bergumam, "Sepertinya kali ini aku akan menghasilkan banyak uang." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.